Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast Spesial, Alam Dirusak Bencana Melanda. Kali ini bersama saya Putri Ayu Ningtyas, dan rentetan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia tidak serta-merta akibat perubahan cuaca. Betul, pemanasan global memicu anomali cuaca di seluruh penjuru dunia, tapi manusia semestinya juga bisa mencari solusi atau paling tidak menahan diri untuk tidak semakin merusak alam. Daya dukung lingkungan menjadi kunci. Menurut temuan organisasi lingkungan, alih fungsi kawasan hutan secara masif dan berlebihan mengancam keselamatan manusia. Beragam analisa menunjukkan wilayah yang memiliki indeks risiko banjir tinggi adalah yang tutupan hutannya sedikit. Kita akan berdiskusi malam ini dengan dua narasumber saya bergabung secara virtual. Yang pertama, Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Pak Daniel, selamat malam. Malam Mbak Putri. Terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga ada Mufti Bari, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia. Mas Mufti, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bersedia berdiskusi malam hari ini di CNN Indonesia Newscast Spesial. Saya ke Mas Mufti dulu. Mas Mufti, Anda melihat bencana yang terjadi hari ini, seberapa langsung itu korelasinya dengan deforestasi yang terjadi di Indonesia? Wilayah tutupan hutan yang berkurang. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi masyarakat kita di Sintang, di Batu, di Jakarta, di Sumatera, Sumatera Utara, Sukabumi, Aceh, Gresik, dan masih banyak wilayah lainnya ya. Nah, berbicara mengenai bencana banjir, tentu tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa hutan menjadi ekosistem yang sangat penting terhadap banjir itu sendiri, untuk tanggulangan banjir sendiri. BNPB juga sebenarnya sudah merilis terkait lokasi-lokasi banjir yang ada di Indonesia. Kalau kita masuk ke website-nya BNPB, geoportalnya, itu ada infografis yang menunjukkan di mana saja banjir-banjir itu terjadi. Dan jika kita sandingkan peta yang dikeluarkan oleh BNPB dengan peta lokasi keberadaan di mana hutan tersisa di Indonesia, sangat jelas sebenarnya terlihat bahwa lokasi-lokasi banjir yang dicatat oleh BNPB itu banyak terjadi di wilayah-wilayah yang memang situasi kondisi hutannya sudah tidak ada lagi, gitu. Artinya sudah terdeforestasi baik dalam jangka waktu yang panjang ataupun dalam jangka waktu yang baru-baru ini. Jadi korelasinya langsung menurut Anda, Mas Mufti, ya? Iya, sangat langsung. Apalagi di Indonesia kita tahu das-das kita kan rata-rata pendek-pendek. Iya. Tadi juga dari seperti di pulau-pulau benua lain, ya, karena hutan kita berada di 17.000 pulau, jadi tidak seperti di Brazil, tidak seperti di Kongo yang hutannya berada di satu hamparan main island. Iya. Betul. Jelas sekali sebenarnya. Jadi kalau berbicara banjir sudah pasti sebab nomor satu ya pasti karena memang situasi hutannya sudah tidak mumpuni, artinya daya dukung lingkungannya sudah tidak sanggup lagi menampung kerusakan hutan sehingga berdampak terhadap sistem kehidupan yang ada di bawahnya. Iya, baik Mas Mufti. Saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, Anda sepakat dengan ini? Ya Mbak Putri, tapi suaranya agak putus-putus di saya ya. Oh, baik. Anda sudah bisa mendengar saya dengan jelas, Pak Daniel, sekarang? Nah, sekarang bagus. Gimana Mbak Putri? Baik. Anda sepakat dengan pendapat dari Mas Mufti dari Forest Watch Indonesia bahwa ada korelasi yang langsung antara deforestasi dengan peristiwa banjir, terutama kita ambil kasusnya di Kalimantan. Daya dukung lingkungannya berkurang. Ya tentu setuju, karena pasti kerusakan lingkungan entah sedikit entah banyak pasti mempengaruhi langsung berbagai bencana yang menyangkut banjir di Indonesia. Pak Daniel, bagaimana dengan fungsi DPR di sini untuk pengawasan? Di Komisi 4 tentunya bisa mengawasi bagaimana pemanfaatan hutan. Karena kalau misalnya kita melihat data, jadi Walhi mencatat atau Forest Watch kalau tidak salah mencatat, di Kalimantan Barat yang semestinya pemanfaatan hutannya di atas kertas 6,4 juta hektar. Sorry Mbak, suaranya putus-putus Mbak. Oh baik, kita akan memperbaiki komunikasi terlebih dulu. Saya akan jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast Spesial dan saya akan langsung ke Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI. Tadi sempat terputus, ada gangguan komunikasi. Pak Daniel, Anda tadi sempat mengatakan Anda sepakat bahwa memang bencana yang terjadi di Indonesia itu salah satunya yang juga berperan utama adalah berkurangnya daya dukung lingkungan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana di sini fungsi kontrol yang dimiliki oleh DPR untuk kemudian mengawasi penggunaan atau persebaran pemanfaatan hutan? Ya, Komisi 4 itu tidak pernah lelah ya melakukan pengawasan karena di dalam setiap raker kami selalu mengangkat persoalan lingkungan, persoalan bencana, termasuk persoalan hutan. Bagaimana data kita, misalkan deforestasi itu dari 2003 sampai 2015 saja kita kehilangan 5,2 juta lebih hektar hutan kita. Nah, sementara 2015 sampai 2020 itu mencapai 2,1 juta lebih hektar hutan kita juga menjadi hilang. Nah, sehingga persoalan ini memang menjadi persoalan selalu menjadi topik utama di dalam setiap raker dengan kementerian, khususnya dengan KLHK, Mbak. Apa kemudian yang disampaikan oleh KLHK? Karena tadi dalam wawancara kami dengan gubernur mengatakan tidak memiliki fungsi kontrol yang luar biasa, apalagi katakanlah setelah Undang-Undang Minerba yang mencabut fungsi dari daerah dan kemudian terkontrol di pusat. Jadi tidak ada itu. Betulkah itu menjadi masalah sekarang antara kontrol pusat dan daerah? Iya, sebenarnya yang paling penting adalah komitmen bersama karena kita punya pengalaman ya di zaman Orba seluruh kontrol itu kan ada di pusat, tetapi deforestasi tetap berjalan. Lalu di era reformasi adanya sistem debirokrasi sehingga kebijakan-kebijakan diserahkan kepada provinsi dan kabupaten. Itu pun membuktikan bahwa kerusakan semakin menggila. Nah, sehingga terlepas apakah di pusat atau di daerah, yang penting adalah komitmen bersama untuk menjaga alam dan lingkungan agar dia mempunyai daya dukung untuk mengatasi persoalan-persoalan bencana. Mas Mufti dari Forest Watch sudah melihat itu tidak, komitmen itu sudah ada atau hanya sebatas lip service yang munculnya mungkin 5 tahun sekali mungkin? Kalau dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai saat ini memang dari dulu sebenarnya sangat jelas terlihat bahwa orientasinya sangat berbeda gitu antara melihat hutan itu orientasinya sangat berbeda. Ada kalangan-kalangan yang melihat hutan itu sebagai sumber ekonomi, tetapi ada juga orang-orang yang melihat hutan sebagai sumber kehidupan. Dari dua situ saja kan sudah berbeda bagaimana kita memperlakukan hutan itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri cenderung lebih ke yang nomor satu itu, artinya hutan dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat menghasilkan devisa besar-besar yang untuk negara. Yang tentu ada konsekuensinya di situ, di mana ada deforestasi yang menjadi lanjutannya ketika hutan deforestasi, dilepas izinnya untuk perkebunan kelapa sawit, untuk pertambangan, untuk HPH dan tanaman industri dan lain sebagainya. Artinya ada konsekuensi yang sebenarnya tidak dipikirkan matang-matang sehingga bencana alam seperti yang terjadi saat ini terjadi di mana-mana yang sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa ada kegagalan di kita dalam mengolah hutan, terlebih di Jawa, di Sumatera dan Kalimantan, dan seharusnya kita belajar dari apa yang sebenarnya kegagalan yang telah kita lakukan dalam mengelola hutan di Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Yang artinya seharusnya itu jangan lagi dibawa ke wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan bagus seperti di Maluku, di Papua, di Sulawesi dan sebagainya. Tapi kan faktanya yang terjadi hari ini lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya semakin mempermudah iklim investasi yang artinya semakin memanjakan korporasi-korporasi besar dalam mengeksploitasi hutan, dan itu sudah mulai terlihat sekarang dampak. Yang mengkhawatirkan sebenarnya wilayah-wilayah Indonesia yang merupakan pulau-pulau kecil, karena
daerah aliran sungainya nggak luas dan lain sebagainya, dan itu udah terbukti. Kalau di Kalimantan misalnya penebangan hutan hari ini dampaknya bisa jadi terjadi dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan baru terasa. Tapi untuk wilayah-wilayah pulau-pulau kecil, kita pernah datang ke Halmahera, ke Pulau Obi, dan lain sebagainya, penebangan hutan misalnya hari ini dampaknya bisa tahun depan gitu. Jadi langsung terasa tahun berikutnya, karena memang wilayah bantaran daerah aliran sungainya kecil-kecil, tipis-tipis, dan ekosistemnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang ada di sana. Ya, lebih rentan. Kegagalan mengelola hutan, Pak Daniel, Anda melihat ini juga terjadi? Pak Daniel? Iya, kenapa Mbak? Ada kegagalan mengelola hutan. Anda melihat ini juga terjadi dilakukan oleh pemerintah? Ya, itu yang terjadi. Makanya kita harus duduk kembali bersama bahwa ini kalau tidak diatasi dengan segera, dengan baik, bencana ke depan itu akan semakin dahsyat. Dan pada akhirnya pembangunan yang sudah kita lakukan puluhan tahun, lama-lama juga musnah itu. Sehingga harus ada keseimbangan di dalam pembangunan, harus ada mitigasi, harus ada, kalau AMDAL sebenarnya ada, tapi kan seringkali tidak dilakukan dengan baik. Ya, sehingga pembangunan juga harus memikirkan bagaimana dampaknya 10, 30, 50 tahun yang akan datang. Dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi di DPR, apakah Anda sudah memberikan masukan seperti ini kepada KLHK? Karena kan bagaimanapun sebagai koalisi pemerintah juga bisa memberikan pengawasan yang lebih lekat. Ya, masukan sering kita lakukan. Bahkan kadang-kadang yang koalisi lebih tajam, Mbak, daripada yang nggak koalisi. Oke. Kalau menurut Anda, Pak Daniel, dari gambaran atau penanganan hutan-hutan kita yang mengalami deforestasi itu, apakah juga sudah DPR kemudian mempertimbangkan atau melihat bagaimana warga di sana melakukan mitigasi bencana? Sudah ada atau belum? Apa mitigasi bencana, Mbak? Iya, melakukan mitigasi bencana karena hutannya sudah dibabat habis. Apakah kemudian warga sudah siap dengan kira-kira risiko bencana yang akan terjadi? Ya, sangat kurang ya. Kalaupun ada mungkin 1-2 titik yang juga kami tidak tahu. Tetapi persoalan mitigasi bencana itu masih sangat jarang sekali dilakukan. Sehingga begitu ada bencana biasanya kita terkaget-kaget. Apalagi jadi ancaman bencana ke depan ini dalam 2 tahun ini harus kita antisipasi, karena selain persoalan lingkungan, karena sampai tahun depan kan La Nina itu akan ada, sehingga curah hujan tinggi, intensitas hujan juga sangat tinggi. Nah, sehingga mitigasi bencana itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah das kita sudah sangat banyak yang parah. Ada 2.000 lebih das itu yang kritis yang harus segera diperbaiki. Termasuk di Kalimantan Barat itu hampir 1 juta lebih hektar yang sangat kritis dan harus diperbaiki. Karena kalau enggak ya dampaknya seperti yang terjadi di Sintang atau beberapa kabupaten sekitarnya. Pemulihan das, kemudian pemulihan hutan pasca eksplorasi itu apakah juga sudah dikontrol betul oleh Komisi 4 selama ini? Kalau misalnya masih terjadi dan ternyata hutannya masih juga belum pulih, sekalipun sudah puluhan tahun, berhenti proyeknya, itu kan berarti tidak maksimal pengawasannya. Ya, pertama kalau das itu sudah dilakukan, tetapi dari yang dilakukan dengan yang dibutuhkan itu masih jauh gapnya. Karena memang anggaran yang ada di KLHK memang terbatas untuk pemulihan kembali das-das yang kritis dan yang rusak parah. Nah, yang kedua adalah pemulihan kembali lingkungan untuk pertambangan. Nah, ini yang memang cukup harus menjadi keseriusan pemerintah, keseriusan aparat menegaskan pemulihan kembali lingkungan bagi para tambang. Baik, Mas Mufti, bagaimana kalau Anda di lapangan melihat apakah masyarakat sudah siap berkaitan dengan mengerti bahwa jika terjadi deforestasi kemudian mitigasi bencananya seperti apa? Sudah pernahkah ada sosialisasi dan Anda lihat pada itu terjadi? Pada dasarnya sebenarnya masyarakat sudah tahu, Mbak, bahkan lebih tahu daripada para pengambil kebijakan yang ada di negeri ini bahwa banjir terjadi karena hutannya yang sudah tidak ada. Dan itu kan mata pelajaran ketika kita zaman sekolah dasar dulu gitu kan. Ya buruknya ketika sudah menjadi posisi kita sudah berada di para pengambil kebijakan,
kementerian dan lain sebagainya, kita lupa dengan pelajaran-pelajaran sekolah dasar dulu. Artinya banyak ini kambing hitam kan dari kejadian banjir ini, entah itu misalnya curah hujan yang tinggi, aktivitas apa dan lain sebagainya. Tetapi merujuk terkait situasi lahan kritis dan lain di daerah aliran sungai misalnya, tentu setiap das dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Seperti misalnya di Jawa, di wilayah Jawa, ya tentu memang banyak lahan kritis di sana yang menjadi penyebab banjir itu sendiri. Tetapi di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sumatera, Kalimantan dan Sumatera misalnya, lebih banyak didominasi oleh faktor-faktor lain, seperti misalnya maraknya ekspansi industri ekstraktif, seperti perkebunan kelapa sawit dan lain hutan tanaman industri, HPH dan lain sebagainya. Saya ambil contoh misalnya di Kabupaten Sintang yang ramai sekali kemarin, ada belasan ribu orang mengungsi dan lain sebagainya. Kabupaten Sintang itu berada di daerah aliran Sungai Kapuas yang luasnya sampai dengan 10 juta hektar. Karena kalau kita berbicara banjir, kita bicara das ya, bukan bicara kabupatennya. Jadi das Kapuas ini punya luas 10 juta hektar, tetapi hutannya tinggal 40% atau tinggal 4 juta hektar. 60%-nya lagi sebagian besar telah terkonversi menjadi izin-izin industri ekstraktif, terutama hutan tanaman industri dan juga perkebunan kelapa sawit. Nah, bisa kita lihat dari izin-izin yang sudah ada dulu sebenarnya di das Kapuas itu sendiri, 54% daratan di das itu telah dipenuhi oleh izin-izin industri ekstraktif. Artinya dari 10 juta hektar das Kapuas, 5,4 juta hektarnya itu sudah dipenuhi oleh izin-izin. Dan paling besar itu sawit sekitar 2,5 juta hektar dan juga ada HTI sebesar 1,4 juta hektar. Jadi situasinya berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa banyak memang lahan kritis yang harus direhabilitasi. Tetapi di das-das lain di Sumatera, di Kalimantan yang harus dilakukan sebenarnya bagaimana menarik kembali atau mencabut kembali izin-izin yang sudah diberikan ke korporasi dan dihutankan kembali gitu. Artinya bukan melakukan rehabilitasi lahan kritis, karena salah satu permasalahan dalam rehabilitasi lahan kan sebenarnya kepastian lahannya. Iya. Betul. Masyarakat dikasih bibit dan lain sebagainya, ketika lahannya nggak ada ya percuma, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi rehabilitasi hutan lahan bukan hanya sekedar menanam dan akses bibit ke masyarakat, tetapi kepastian lahan yang sampai saat ini menjadi kendala yang nggak pernah diselesaikan juga oleh pemerintah. Ya, dan itu menjadi skop pemerintah daerah atau pusat ya, Mas Mufti? Ya. Itu menjadi skop pemerintah daerah atau pusat sebenarnya? Karena seringkali soal ini lempar-lemparan terus. Ya, kalau kita ke pemerintah daerah menyalahkan pusat. Kalau kita ke pusat menyalahkan daerah, yang sebenarnya seharusnya artinya maupun daerah ataupun pusat kadang nggak punya niat baik untuk merehabilitasi hutan dan lahan. Tentu tidak semua daerah ya. Iya. Ada juga daerah-daerah yang memang sangat konsisten dan kencang bersuara untuk menyelamatkan wilayahnya dan terkendala dengan intervensi pusat yang dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja semakin tersentralistik kebijakan-kebijakannya yang ada saat. Iya, baik. Ke Pak Daniel lagi. Pak Daniel, kita tahu Presiden Jokowi di COP26 kemarin mengatakan 2030 Indonesia akan nol deforestasi. Dampaknya ini menurut Anda terhadap kebencanaan di Indonesia seperti apa, Pak Daniel? Mbak, maaf suaranya putus-putus loh, Mbak. Ya, Pak Daniel, dampak pernyataan Pak Jokowi terkait nol deforestasi itu bagaimana dampaknya terhadap kondisi kebencanaan di Indonesia? Maaf, Mbak, ini putus. Baik Pak Mas Mufti, kalau misalnya ada melihat seberapa keras sebenarnya atau apa yang harus kita lihat dari pernyataan Pak Jokowi di COP26 kemarin terkait dengan nol deforestasi? Kalau apa yang disampaikan Presiden kita Pak Jokowi di Glasgow di COP26 kemarin, sebenarnya kita melihat ada overclaim yang terlalu berlebihan terkait capaian Indonesia dalam laju deforestasi. Oke. Artinya sebenarnya
apa yang disampaikan oleh Presiden kita kemarin itu telah dibantahkan dengan kejadian-kejadian lapangan saat ini yang terjadi. Artinya banjir di mana-mana dan lain sebagainya. Artinya nggak perlu kita bantah dengan data, artinya sudah terbantahkan dengan sendirinya dengan fakta-fakta lapangan yang memperlihatkan bahwa situasi hutan semakin buruk dan perlu penanganan cepat dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, banjir di Sintang itu sudah 3 pekan dan beberapa kali gubernurnya juga sudah mengatakan ini akibat kurangnya lahan tutupan hutannya berkurang. Apakah ada rencana dari Komisi 4 misalnya untuk memanggil KLHK untuk sama-sama menemukan solusi untuk bencana dan juga ancaman bencana? Ya, kami baru kontakkan secara informal, tetapi mungkin Senin itu pada saat ngumpul ini menjadi salah satu pembahasan. Karena kan nggak hanya Sintang, meskipun Sintang saat ini yang paling parah ya. Sintang dan sekitar yang sebenarnya ada Sekadau, ada Melawi, ada Kapuasulu, ada Mempawah, ada Sanggau. Nah, sehingga pertama mungkin kita akan merencanakan untuk kunjungan ke sana, atau sebaliknya bila tidak memungkinkan, misalkan di sana suasananya masih malah membuat di lokal semakin sibuk, mungkin kita akan mengundang gubernur dan bupati terkait bersama pemerintah pusat untuk membahas apa yang bisa dilakukan dan pencegahan untuk ke depan. Oke, baik. Mas Mufti, apa yang bisa dilakukan sekarang? Bagaimanapun kalau tadi Anda mengatakan solusi soal pemulihan, kemudian pencabutan izin, itu tentu membutuhkan proses. Tapi yang katakanlah dalam 1-2 tahun ke depan bisa dilakukan? Ya, tentu untuk menangani ini semua butuh political will yang sangat kuat, baik itu dari pemerintah daerah ataupun di pusat sendiri. Artinya kesadaran terhadap memandang pentingnya hutan dan untuk melindungi sistem kehidupan itu harus benar-benar disadari, tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga justru seharusnya itu harus benar-benar dipahami oleh para pengambil kebijakan. Jadi ada political will yang memang mengutamakan rehabilitasi hutan dan lahan. Karena balik lagi, permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan itu hanya baru bisa diselesaikan lewat political will, yang dimana ada lahan yang sudah terlanjur diberikan izinnya ke korporasi-korporasi besar, itu kan tidak bisa diambil alih atau diakuisisi oleh masyarakat. Tentu butuh kebijakan-kebijakan yang entah itu kebijakan dari pusat atau dari nasional. Nah, kalau itu sudah berhasil, baru bisa diserahkan ke masyarakat misalnya dalam hal upaya rehabilitasi hutan dan lahannya lewat program perhutanan sosial ataupun program-program lainnya. Artinya langkah pertama ya lahannya dulu gitu. Jangan kita merehabilitasi hutan dan lahan tetapi lahannya tidak ada kepastian. Nah, ini kan yang menjadi tantangan dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Tidak hanya di Sintang, hampir di seluruh daerah termasuk di Jawa. Baik, Mas Mufti Bari, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, dan juga Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Bapak-bapak, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di CNN Indonesia Newscast malam ini. Terima kasih Mbak Putri, Pak Johan. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Empati juga kita untuk para warga yang saat ini sedang dilanda bencana. Baik, terima kasih Bapak.